mencapai kejahatan korporasi, sehingga dengan konsekuensi partai itu adalah harus dibubarkan. Saya sudah ajukan itu ke MK, Pak, ditolak. Kecuali Pak Zakir mau ikhtiar lagi. Yang saya akan soroti kedua adalah ahli tata negara kita, Bapak Refli Harun. Beliau sekarang tentu punya kesibukan sebagai jasa marga melihat jalan-jalan. Dan beliau berkata, tatkala melintas jalan Kepayang di Bengkulu, itulah asal muasal mabuk Kepayang. Saudara Refli, Kepayang, Lempuyang itu adalah flora. Jadi itu aja catatan. Jadi Anda jangan memasuki wilayah yang bukan bidang Anda. Mengenai kasus yang kita bicarakan, saya sangat heran dengan pimpinan partai sekarang. Kapela itu adalah orang yang belum ditetapkan bersalah secara hukum. Dia baru dinyatakan tersangka. Partai Masyumi mempertaruhkan partainya dibubarkan karena Pak Natsir yang dikatakan berontak terhadap RRI itu belum pernah diadili. Jadi nggak mungkin disalahkan. Belum ada pengadilan yang mengadili dia dan bahkan dia belum pernah diadili. Bagaimana harus dinyatakan bersalah terlibat dalam RRI? Itu dia tidak lakukan dengan konsekuensi partai dibubarkan. Itu Pak Abdullah adalah kalau nggak salah ketua yang terakhir beliau, Partai Masyumi. Jadi Kapela ini kan baru tersangka, ya kan? Ada lagi contoh yang ingin saya katakan. Ada peristiwa besar di DPR S8 Banteng, yaitu peristiwa anggota DPR S fraksi PKI, mohon maaf ya, KPI, Komisi Penyiaran, menepok-nepok pantat karyawati DPR. Kebenaran memang saya lihat gambarnya dia cakap keturunan Indo. Itu Belanda lah. Namanya Susilowati, itu karyawati yang menjadi korban pelecehan orang PKI. Udarsono namanya PKI. Susilowati mengadu kepada polisi susila. PKI itu waktu belum pecat. Tapi ketika diadili, barulah PKI, CCPKI dengan rasmi memecat Sudarsono. Ini yang barangkali perlu direnungkan, kenapa harus emosional? Biarkanlah hukum bekerja dulu. Ya kan? Kalau ternyata bisa saja dia tidak bersalah, Kapela. Dan publik sekarang sudah bukan sedang menunggu Kapela, tapi menunggu Surya Paloh. Itu mohon maaf, Pak. Mohon maaf, jangan saya diancam-ancam, jangan ngomong ini, jangan ngomong itu. Kayak orang sebelah sana tadi. Ini hak rakyat untuk bicara. Itu adalah menunggu Surya Paloh. Karena ada rapat di Nasdem, Surya Paloh silakan ngomong apapun, dan juga ada tokoh Sonangol ditangkap di Cina. Itu orang menunggu. Jadi jangan kita hak orang untuk menginterpretasi berita sejauh tidak merupakan penghinaan, itu jangan pakai diancam-ancam, jangan ke sini, ini forum jangan ke situ. Oh tunggu dulu dong, orde baru aja gua hadapin dengan segala risiko. Jadi yang terakhir Pak Abdullah kita ini, beliau yang sangat arif dan bijaksana. Pada tatkala beliau menyampaikan kata-katanya, beliau berujar yang sebenarnya menyangkut masalah industrialisasi politik. Beliau mengatakan berapa besar biaya yang dikeluarkan oleh APBD, berapa besar sumber-sumber keuangan negara yang dirucak. Ya kan Pak? Artinya dihajar oleh orang-orang partai. Itu Pak Abdullah. Industrialisasi politik dimulai pada tahun 71 ketika Kementerian Dalam Negeri memberikan fasilitas mobil kepada partai. Fasilitas ini makin meningkat dan modelnya makin macam-macam sampai gini hari. Ya kan? Sampai gini hari kan lupa ada uang ini, uang itu, uang itu. Dan ini adalah memakan APBN dan APBD. Kalau tadi Bapak Refli Harun mengatakan bahwa partai lenggak kangkung saja menghadapi pilkada karena diongkosi, Pak Refli Harun itu biaya alat peraga itu murah. Barangnya pun tidak bisa dilihat orang, kekecilan alat peraganya. Sedangkan partai itu memerlukan yang besar. Jadi apa itu Perpu yang jadi undang-undang, ya kan?
yang Bapak kutip tadi itu tidak memadai di lapangan. Saya udah lihat beberapa pilkada yang lagi campaign sekarang. Jadi oleh karena itu Pak Lula, saya senang mudah-mudahan Bapak masih dipakai pikiran-pikiran Bapak oleh pihak KPK. Jadi supaya ada sumbangsalan yang konkret. Bagaimana menghadapi masalah industrialisasi politik. Orang akhirnya dengan politik itu gimana bisa kaya. Itu yang saya maksud dengan industrialisasi politik. Jahatnya industrialisasi politik, beban anggaran dilimpahkan kepada pemerintah dan pemerintah daerah. Sedangkan output apa buat rakyat? Jadi Pak Lula, tolonglah Bapak maju sekencang-kencangnya mengibarkan ini, mengibarkan persoalan ini, dan rekan-rekan Anda juga di KPK dan dimanapun, saya akan bersama Anda karena ini adalah masalah bangsa. Industrialisasi politik ini akan menghancurkan dan kayaknya sudah hampir menghancurkan negeri ini. Sekian, terima kasih Pak Karnelias. Pak Ridwan kiranya semua orang sebaya dia, jadi asal saya jelasin. Tapi kesimpulannya, ya agak hanya Nasdem. Partai Hanura juga baru terkena musibah. Saya mau mengatakan ini saja. Partai itu hanya di luarnya saja warna-warni. Sesungguhnya di negeri ini hanya ada satu partai, yaitu partai korporasi. John Hall, politician Amerika. Kita sampai ketemu ALC yang akan datang.